Kuasa hukum Ferdy Sambo, Arman Hanis, menjelaskan soal buku hitam yang dipegang kliennya saat berada di Kejaksaan Agung Kejagung. Arman menyebut buku hitam yang dipegang Sambo itu berisi catatan pribadi ex-kepala Divisi Propam Polri itu. Namun, dia mengaku tidak mengetahui persis isi buku catatan Sambo. Buku tersebut adalah buku catatan Pak FS, ujar Arman Hanis saat dikonfirmasi lewat pesan singkat, Selasa, 11/10. Diketahui, Sambo terlihat sempat memegang buku hitam kecil saat proses pelimpahan tahap 2 perkara pembunuhan berencana dan perintangan penyidikan atau obstruction of justice kasus Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat atau Brigadir J. Buku hitam itu juga sempat dibawa oleh Sambo ketika dia mengikuti sidang dugaan pelanggaran etik di gedung TNCC Mabes Polri beberapa waktu lalu. Lebih lanjut, Arman enggan mengomentari dugaan yang menyebut buku tersebut berisi data-data bagan konsorsium 303 ataupun tambang mafia di Polri. Apalagi sampai hari ini berkas perkara belum diberikan jaksa. Semoga sesuai KUHP, jaksa akan memberikan bersamaan dengan pelimpahan ke pengadilan, imbuhnya. Ferdy Sambo jadi tersangka dalam perkara pembunuhan berencana dan obstruction of justice di kasus Brigadir J. Adapun total ada 11 tersangka dalam 2 perkara itu. Berkas perkara, tersangka, serta barang bukti telah diserahkan ke kejaksaan. Selanjutnya, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengagendakan sidang perdana Sambo pada tanggal 17 Oktober tahun 2022. Tersangka kasus pembunuhan berencana Brigadir J atau Nofriansyah Yosua Huta Barat, yakni Ferdy Sambo dan Putri Chandrawati akan menjalani persidangan atas perbuatannya. Persidangan pasangan tersebut akan digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan PN Jaksel pada Senin tanggal 17 Oktober tahun 2022 pekan depan. Ferdy Sambo dan Putri dijerat pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana subsidiar pasal 338 junto pasal 55 dan pasal 56 dengan ancaman maksimal hukuman mati, penjara seumur hidup atau penjara selama-lamanya 20 tahun. Tak hanya itu, Sambo juga dijerat soal obstruction of justice atau menghalangi penyidikan Brigadir J dengan pasal 49 Jo pasal 33 dan, atau pasal 48 ayat 1 Jo pasal 32 ayat 1 nomor 19 tahun 2016 UU ITE. Selain itu, mereka juga dijerat pasal 55 ayat 1 dan, atau pasal 221 ayat 1 kedua dan, atau pasal 233 KUHP. Terkait persangkaan tersebut, apakah mungkin Ferdy Sambo dan Putri Chandrawati dapat dilepaskan dari jeratan pembunuhan berencana pasal 340 KUHP? Mantan Hakim Agung Gayus Lumbun menilai putusan hakim terhadap Ferdy Sambo dan istrinya itu sangat bergantung dengan konstruksi dakwaan yang dibuktikan di pengadilan. Ia mengatakan, hakim akan memberikan hukuman secara setimpal dengan perbuatannya yang berdasarkan dakwaan serta tuntutan yang dikemukakan di persidangan. Gayus menegaskan hakim memegang legal justice atau keadilan yang ada pada aturan hukum. Tergantung konstruksi dakwaan yang bisa membuktikan bahwa memang itu direncanakan, siapa yang bisa baca orang merencanakan atau tidak yaitu dengan saksi-saksi dan kejadian yang terungkap faktual, ujar Gayus saat dihubungi Kompas.com, Senin tanggal 10 Oktober tahun 2022 malam. Gayus menegaskan putusan yang adil dan tepat itu berdasarkan dakwaan dan tuntutan. Lalu, tuntutan yang adil dan tepat itu berasal dari penyidikan yang baik. Jadi proses hukum merupakan satu kesatuan yang tidak terpisah. Dalam kasus Ferdy Sambo dan Putri, menurutnya, sangat mungkin bagi pasangan itu mendapatkan hukuman maksimal jika jaksa memberikan konstruksi dakwaan yang tepat. Kemudian kalau ditanya kepada saya, apakah ini mungkin dihukum maksimal? Sangat mungkin, kalau jaksa memberi konstruksi dakwaan yang tepat, katanya. Apa yang tepat itu? Yang tepat adalah bahwa kalau berencana itu ada bukti dan saksi bahwa dia merencanakan, beber Gayus. Ia menilai, tindakan membujuk atau menyuruh seseorang sudah masuk dalam kategori perencanaan. Adapun dalam kasus ini, Ferdy Sambo juga sempat menyuruh 2 ajudannya menembak Brigadir J. Ajudan yang bernama Bribka Riki Rizal RR menolak, sementara Barada Richard Eliezer E. menyanggupi. Sudah masukkan kalau itu diruntutkan masuk, dia menyuruh Bribka RR. Bribka RR tidak bersedia karena tidak berani katanya, maka dia meminta agar Barada E. Eliezer untuk melakukan, dan Eliezer sanggup melakukan, imbuhnya. Secara terpisah, pakar hukum pidana Abdul Fikar Hajar menilai Ferdy Sambo akan sulit mengelak dari jeratan pasal pembunuhan berencana. Sebab,
Ia menilai, Ferdi Sambo memiliki waktu jeda usai mendapatkan laporan dari istrinya, terkait dugaan kekerasan seksual yang dilakukan Brigadir J. Jika melihat fakta menurut saya sulit untuk mengelak, karena pasca laporan Putri pada FS ada waktu jeda yang cukup panjang, ucap Fikar saat dihubungi, Selasa, tanggal 11 Oktober tahun 2022. Itu menurut dia, Ferdi Sambo juga memiliki waktu untuk berpikir saat menawarkan dua ajudannya, yakni Bribka Riki dan Baradae, melakukan penembakan terhadap Brigadir J. Artinya ada waktu untuk merencanakan dan berpikir untuk tidak jadi menembak. Kalau fakta-fakta itu betul seperti yang dikemukakan beberapa media, maka sulit bagi FS dan Putri untuk lolos dari dakwaan pasal 340 KUHP, tuturnya. Siasat Sambo berujung pembunuhan berencana. Dalam pemberitaan Kompas.com sebelumnya, Ferdi Sambo diketahui memerintahkan ajudannya yakni Baradae atau Richard Eliezer untuk menembak Brigadir J. Ferdi Sambo juga sempat meminta ajudannya yang yaitu Bribka Riki Rizal untuk menembak Brigadir J, namun Riki menolak karena tidak berani. Sedangkan, Baradae menyanggupi. Kejadian penembakan pun terjadi di rumah dinas Ferdi Sambo di Kompleks Polri, Duren 3, Jakarta, tanggal 8 Juli tahun 2022. Pihak Ferdi Sambo menyatakan bahwa tindakan itu mulanya terjadi akibat adanya kekerasan seksual yang dilakukan Brigadir J kepada Putri di rumah Magelang, Jawa Tengah, pada tanggal 7 Juli tahun 2022. Dari kejadian ini, total ada 5 tersangka pembunuhan berencana dan 7 tersangka obstruction of justice atau menghalangi penyidikan kematian Brigadir J.